Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum ayah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Kehadapan para jemaah, Bapak Ibu, ikhwatul iman rahimakumullah, wa bil khusus pengusaha Pak Haji, alhamdulillah sudah kembali sehat. Kita doakan mudah-mudahan terus gampang Pak Haji, sehat walafiat insyaallah, karena perjuangan masih panjang. Sehat bisa. Ibu juga sehat Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini menjadi sehat walafiat. Amin. Jadi bukan sehat wal maksiat Bu ya, sehat wal afiat. Artinya kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki hari keempat Bu ya, di bulan Rajab 1446 Hijriah. Artinya kita ini ada pada bulan haram atau pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan Bu ya. Ada 4 bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa saja itu Pak Bu? 1 bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, kemudian Rajab. Ya. 3 bulan yang berturut-turut, kemudian Rajab, baina Jumadi wa Sya'ban. Ya. Inilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Rajab. Ya. Oleh karena itu ketika Allah memuliakan bulan ini, maka kita pun tentu harus memuliakannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengisi waktu-waktu bulan Rajab ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa orang yang melaksanakan amal soleh kebaikan pada bulan Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya. Dan kalaupun kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan pada bulan Rajab ini, semoga Allah mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang tuntunan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Nah, setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu, kita semua disunahkan untuk berzikir. Nah Bapak Ibu, pada bahasan ini ada beberapa poin bahasan. Yang pertama
apa itu zikir, ya, apa pengertian zikir. Kemudian yang kedua pembagian atau macam-macam zikir, ya. Kemudian yang ketiga, dasar hukum atau dalil yang merupakan perintah untuk kita berzikir. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara yang dicontohkan Rasulullah tentang zikir pada sholat, ya, dan zikir secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama, pengertian zikir. Zikir itu secara bahasa artinya mengingat, ya. Nah, dalam Al-Quran ada kalimat zikrullah, artinya ingat kepada Allah. Ya. Nah, kemudian pengertian zikir yang syar'i adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, baik ketika berdiri, ketika duduk, atau ketika sedang berbaring. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang tergolong ulil albab itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Qiyaman, baik ketika berdiri, wa qu'udan, baik ketika ia duduk, ya, wa 'ala junubihim, dan kalaupun dia sedang berbaring. Artinya dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Lisannya disibukkan untuk zikrullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua, ada dua macam zikir. Yang pertama ada zikir muqayyad, yang kedua ada zikir mutlak. Ya, ini yang kita bahas. Pertama, Pak Bu, ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Ya. Zikir muqayyad itu artinya zikir yang terikat, ya, ditentukan, terikat dengan ketentuan. Baik satu kalimat yang dibaca, ya. Yang kedua ditentukan waktunya. Kemudian yang ketiga ditentukan jumlahnya. Yang keempat ditentukan caranya. Itu muqayyad. Ya, saya ulang, ya. Jadi zikir muqayyad itu zikir yang terikat dengan ketentuan. Pertama, kalimat yang dibaca. Kemudian yang kedua apanya, Bu? Waktunya. Yang ketiga jumlahnya dan caranya. Nah, zikir muqayyad ini yakni zikir yang kita lakukan setelah sholat fardu. Ya. Ini jadi waktunya adalah ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu. Dalam surah An-Nisa, Bapak Ibu, ayat 103, Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha." Surah An-Nisa ayat 103 itu berkaitan dengan sholatul khawf. Ya, sholat dalam berperang. Allah berfirman, apabila kalian telah selesai sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Baik ketika berdiri, ketika duduk, atau ketika sedang berbaring. Inilah surah An-Nisa ayat 103 yang merupakan dasar wajibnya kita berzikir kepada Allah apabila selesai sholat
fardu. Ya. Jadi ini satu paket Pak. Ya. Satu paket antara sholat dengan zikir. Jadi nanti lagi Bapak Ibu jangan sampai likum-likum gajol. Ya. Likum-likum gajol. Ya. Jadi satu paket. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Yang kedua, fa'idza qadaytumus sholat, apabila kalian telah selesai mendirikan sholat itu, fadzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu, ya, ketika diperintahkan oleh Allah zikir ini, maka wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga, zikir muqayyad ini ditentukan bacaannya. Jadi tidak sembarangan, ya, kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca. Nah, dalam hadis sahih pada halaman 16, semuanya ada bukunya Bu? Ada ya? An Saubana radhiyallahu anhu, dari sahabat Sauban, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, apabila beliau selesai min sholatihi, dari sholatnya, istighfaro salasan, beliau beristighfar 3 kali itu. Wa qala, kemudian dia berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, dengan hadis ini Pak Bu, sahabat Sauban, kalau Bapak Ibu tahu tentang sejarah sahabat ini, Sauban Pak Bu ya. Jadi seorang sahabat yang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Setiap waktu sholat. Padahal jarak masjid ke rumahnya itu 3 jam. Satu kali berangkat 3 jam. Bayangkan Bapak. Ya, selama itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Padahal jarak rumah ke situ luar biasa. Ya. Nah, nanti dibahas Bapak ya tentang sahabat Sauban ini. Nah, karena beliau ini seorang sahabat yang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah dengan Rasulullah, maka apa yang dikerjakan Rasul ketika sholatnya dia tahu, termasuk zikir pada sholat. Maka sahabat meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau telah selesai sholatnya, istighfaro salasan, beristighfar 3 kali. Dalam hadis yang lain, wa kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya? Faqala astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai sholat itu, setelah selesai sholat itu bukan alhamdulillah, ya, ini banyak. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Itu salah total. Punten Bu, tapi apa aja? Udah ganggu.
Jadi Jadi selesai sholat itu bukan alhamdulillah tapi Istighfar. Coba sabab nabi. Apa sebabnya kita harus beristighfar selesai sholat? Lagi sholat berbuat kesalahan. Itu bukan sama. Ya, manusia itu jangankan di luar sholat, ketika sholat pun dia berbuat dosa. Gitu ya? Nah kita ada yang ini Pak. Satu lagi mana ya? Jadi ketika sholat kita menyadari, ya, banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Bahkan ketika sholat pun kita banyak berbuat dosa. Ya. Dari mulai takbir sampai salam, terkadang bacaan, ya, lisan kita gegernya main, hati kemana? Allahu Akbar. Ya, lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran Allahu Akbar. Ya. Jadi itulah manusia, Bapak Ibu. Jadi jangankan di luar sholat, ketika sholat saja terkadang kita ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Maka dengan demikian selesai sholat Rasul mencontohkan kepada kita beristighfarlah kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Nah kemudian setelah istighfar 3 kali mengucapkan doa, berdoa pada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha selamat, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha barokah, Engkau, ya, pemilik kegagahan dan kemuliaan. Nah, jadi itulah Bu, bacaan zikir ba'da sholat. Saya terkadang mendengar ada jemaah yang beristighfar banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Cukup 3 kali. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Coba Bu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha selamat dan darimulah keselamatan, Engkau maha berkah ya Allah, wahai pemilik kemuliaan, kegagahan dan kemuliaan. Ya. Nah kemudian setelah itu membaca tasbih, tahmid dan takbir. Tasbih 33 kali. Tasbih itu apa Bu? Ucapan subhanallah. Artinya apa? Subhanallah. Kemudian tahmid, ucapan alhamdulillah. Artinya bagi Allah. Milik Allah. Alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masing-masing 33 kali. Ya. Kali 3 berapa? 99. Nah, yang 99 ini kemudian digenapkan. Kalau bahasa digenapkan hingga 100 berarti tambah 1. Ya. Jadi bukan ditambah 100 kali membaca tahlil. Bahasanya
digenapkan hingga 100 dengan satu kali membaca kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddi. Ya, minkal jaddi itulah apa? Tahlil. Nah, jadi tasbih subhanallah 33 kali itu dibaca dengan tartil, Pak, dari awal sampai akhir, ya, jangan sampai berubah. Subhanallah penuh penghayatan, lisan mengucapkan subhanallah, ya, hati mengikuti subhanallah, maha suci Allah. Jadi jangan sampai berubah, Bu. Hari awal nama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hari pas ujungnya jadi banallah, banallah. Ya. Jangan. Harus istiqomah. Oh ya, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah artinya apa? Segala puji milik Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari awal harus tetap, ya, tidak boleh berubah. Subhanallah, alhamdulillah. Jangan sampai berubah menjadi dulillah, dulillah, dulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan berubah menjadi lokbar, lokbar, lokbar. Ya, sama. Harus tartil bacaannya. Kemudian setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditambah dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ya. Apa artinya, Bu? Allahumma la mani'a, ya Allah, tiada penghalang atas apa yang Engkau berikan, dan tiada pemberi atas apa yang Engkau halangi, serta tiada bermanfaat bagi pemilik kemuliaan dari siksaanmu. Ya. Itulah doa yang merupakan paket, ya, doa dan zikir paket ba'da sholatil maktubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kemudian setelah tahlil ada doa-doa yang lain. Atau sebelum ini kita hadisnya, Bu. Hadisnya halaman 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha duhura kulla salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin fatilka tis'un wa tis'un wa qala tamamul mi'ata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat terjemahnya. Man sabbaha dubura kulla sholatin. Barang siapa orang yang bertasbih setelah selesai sholat fardu. Duburi kulli sholatin. Barang siapa bertasbih kepada Allah setelah selesai sholat fardu, ya. Salasan wa salasin, tasbih 33 kali. Wa hamidallah salasan wa salasin, ya, 33 kali tahmid. Wa kabarallah, takbir, Allahu akbar, salasan wa salasin, 33 kali. Fatilka tis'un wa tis'un, dan itu adalah 99. Wa qala tamamul mi'ata, dan Rasul bersabda
digenapkan, disempurnakan hingga 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Wa lahul hamdu, dan miliknya lah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lihat Bu, Pak, jaminannya. Gubirat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahri. Diampuni dosa dan kesalahannya sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Masya Allah. Ya. Walaupun dosanya seperti buih di lautan, apabila kita mendawamkan dzikir ba'da salat ini, maka Allah menjamin akan mengampuninya dosa-dosa itu. Ya. Termasuk punya berarti dosa. Ya. Nah, maka di sini Rasul mengajarkan kepada kita cara untuk menghapus dosa itu, di antaranya dengan dzikir ba'da sholatil fardhah. Maka dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita meninggalkan dzikir ba'da sholat. Tadi karena diperintah oleh Allah, dan yang kedua melihat keutamaannya yang begitu besar. Di samping kita mendapatkan pahala, juga mendapatkan ampunan dosa. Ya. Kalau kita bahas Bapak Ibu, luar biasa. Bagaimana ketika seorang mengucapkan tasbih, bagaimana seorang ketika mengucapkan tahmid. Ya. Rasul bersabda bahwa kalimat tasbih dan tahmid, keduanya itu tamla'ani, at-tasbih wa tahmid, keduanya atau nilai keduanya tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh, akan memenuhi langit dan bumi. Itu keutamaan mengucapkan kalimat tasbih dan tahmid. Ya. Yang kedua, ketika kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, itu akan memberatkan timbangan. Tamla'ul mizan, akan memenuhi, akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah, tasbih tahmid itu akan memenuhi langit dan bumi. Jadi begitu besarnya Bu pahala apabila kita bertasbih, bertahmid setelah sholat fardu. Ya. Kemudian takbir, apalagi juga tahlil, ya. Kemudian yang kedua ini akan diampuni dosa-dosa kita, kalaupun dosa kita itu seperti buih di lautan. Maka ini alasannya Bapak Ibu. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan sholat fardu itu seperti orang yang memiliki rumah di sisi sungai. Ya. Setiap hari minimal mandi 5 kali. Ya. Pagi-pagi kejebur mandi. Ya. Begitu zuhur kejebur. Zuhur wujuban mandi. Ya. Kemudian asar brus mandi. Kejebur, wujuban, brus mandi. Maghrib keceprot mandi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam sehari semalam minimal mandi 5 kali, ya, ketika seseorang banyak kotoran, dekil, kucel, ya, pasti akan bersih. Ya. Demikian pula kita sebagai manusia biasa yang terkadang banyak dosa, banyak salah. Ketika setiap hari kita melaksanakan sholat minimal 5 waktu, ya minimal sholat 5
waktu belum sholat sunat. Misalnya begini Pak Bu, dari subuh sampai duhur banyak dosa. Ya, so Pak Bu, dari subuh tadi sampai sekarang kita merasa banyak dosa Bu. Halo? Nah itu ya, terkadang kita punya perasaan tidak pernah berbuat dosa ada. Nah, dosa-dosa. Nah, perasaan seperti itu ya persis seperti kita duduk di atas karpet ini. Di atas karpet relatif bersih. Coba Bapak Ibu kalau dibuka karpet ini, apalagi kalau sudah lama nggak dibuka, ada apa di bawah? Banyak debu, banyak kotoran. Itulah gambaran dosa kita. Ya, di mana setan berupaya untuk menutupi dosa itu supaya kita tidak ingat dan tidak bertobat. Ya, nah, makanya ya dengan sholat yang 5 waktu dari duhur sampai dari subuh sampai duhur banyak dosa. Ketika selesai sholat duhur maka bersihlah dosa itu. Di duhur sampai asar dosa lagi. Ketika sholat asar maka dihapuslah dosa itu. Dari asar sampai maghrib banyak lagi dosa. Kemudian sholat isya ya maka dihapuslah dosa itu. Dari isya sampai subuh juga banyak dosa. Kalaupun kita sedang tidur, mungkin sebelumnya kita banyak dosa, banyak salah, maka Allah pun mengampuninya. Ya. Nah maka dengan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, apalagi dilanjutkan dengan dzikir ba'da sholat, maka harapannya kita semua senantiasa bersih dari dosa setiap hari. Ya. Dan mudah-mudahan ketika kita wafat kembali kepada Allah dengan membawa jiwa yang bersih. Dihapus. Maka inilah alasan kita tidak boleh meninggalkan dzikir ba'da sholat. Nah ada orang yang berpendapat, bahkan saya sering menemukan, jadi dzikir itu bukan setiap sholat. Mereka lakukan dzikir pada waktu tertentu. Ya, setelah asar langsung aja doa. Ya, setelah duhur langsung doa, tidak pernah berzikir. Padahal dalam hadisnya duburo kulla sholatin, setiap selesai semua sholat fardu. Ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, terus berzikir. Nah, Bapak Ibu sekalian, baterai ini yang timbul ya, baterai. Yang itu satu, yang satu lagi. Nah ini keterangannya Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya rinci ini. Nah kemudian ada doa yang merupakan paket Bu. Pertama setelah tadi kita membaca tahlil, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jadi minkal jad. Hafal apa Bu ya? Hafal Bu? Insyaallah. Coba kita artikan, pahami dan yakini doa ini. Ya. Allahumma la mani'a, ya Allah, tiada yang akan menghalangi lima a'taita, atas apa yang Engkau akan beri. Coba ini yang harus kita pahami dan yakini dalam kehidupan, sehingga akan menjadikan hati kita tenang Bu. Ya, tidak akan ada yang bisa menghalangi dengan apa yang Engkau berikan kepada kita, baik rahmat, rezeki dan sebagainya. Ya, ini Bapak yang harus kita yakini. Yang kedua, tidak akan walamu tiap lima manakta, dan tidak akan ada yang bisa memberi apapun kepada kita
dari apa yang engkau halangi. Ya. Nah, terkadang kita ini Bapak Ibu suka resah dan gelisah dengan urusan dunia. Tetapi ketika kita membaca setiap waktu doa ini dan kita yakini, ya, maka insya Allah aku yakini bahwa luna min rizki mah tidak akan apa Bu? Sudah ada takarannya dan tidak akan tertukar. Ya. Apa saja itu? Apa yang Allah takdirkan untuk kita termasuk rezeki, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau rezeki itu bisa jauh ke sini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya. Artinya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu minal bukhli, dari sifat kikir. Ya. Wa a'udzubika minal jubni, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari pikun. Ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah ujian dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Nah, ini doa yang merupakan paket setelah sholat fardu. Kita berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Pertama, minal bukhli, berlindung dari sifat kikir. Yang kedua, berlindung dari sifat penakut. Ya. Kemudian wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umur, berlindung kepada Allah dari pikun. Ya, ini yang paling berbahaya ini. Sifat pikun. Artinya seseorang yang sudah kembali seperti anak kecil. Ya. Nah, maka ada dua resep. Ada dua kiat supaya Bapak Ibu tetap fresh. Kalaupun sudah senior, bukan tua, kalaupun sudah senior tetapi masih segar bugar. Ya. Apa? Yang pertama, dengan cara kita senantiasa membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Rasul bersabda, "Man jama'al Qur'an fala yuraddu ila arzalil umur." Barang siapa orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia tidak akan sampai kepada pikun. Wow. Ya, mual ayat kiai jadi pikun, wow. Semakin tua semakin senior. Ya. Jadi kalaupun misalnya usia sudah di atas rata-rata 60-70, tapi luar biasa. Pikirannya masih fresh, ya. Kemudian matanya juga masih normal, jelas, ya. Apalagi melihat yang merah-merah, ya, tidak akan ikut. Haji berapa tahun Haji? Sekarang sudah 80, 73. Pak Haji baru 37 Bu. Ya 73 tetapi siga seperti 37, ya, pikirannya dan sebagainya. Ada gitu. Coba Bu, masih tiasa video, luar biasa. Nah, itulah janji Rasulullah bahwa orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran, membaca ataupun menghafal, maka tidak akan sampai kepada pikun.
Ya. Kemudian yang kedua dengan cara berdoa ini. Ya. Senantiasa berdoa kepada Allah, berlindung kepadanya supaya kita tidak sampai pikun. Karena kalau pikun itu merepotkan. Betul Bu ya? Merepotkan keluarga, merepotkan anak cucu, ya. Kita harus senantiasa sehat wal afiat, baik sehat jasmani dan sehat psikis kita sehat. Nah, caranya dua tadi Bu. Satu dengan cara banyak membaca Al-Quran, menghafal. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari sifat pikun ini, ya, yang kita panjatkan kepada Allah setiap selesai sholat. Wa a'udzubika min an turadda ila arzalil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai pikun. Ya. Satu, berlindung dari apa? Berlindung dari sifat bakhil, kikir. Ya. Kalau seorang punya sifat bakhil berbahaya. Kemudian minal jubni, sifat penakut. Ya. Kemudian berlindung dari pikun. Kemudian berlindung dari fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Nah, yang dimaksud dengan fitnah di dunia itu sama dengan bacaan ketika kita tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dunia. Ya. Berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Ya. Nah, yang dimaksud dengan fitnah dunia di sini dengan banyaknya kemaksiatan, kemungkaran, kesesatan yang akan berpengaruh terhadap iman kita. Seperti sekarang, Pak Bu. Ya, fitnah ahli zaman yang terjadi luar biasa sekarang. Itulah fitnah kehidupan. Ujian untuk kita orang-orang yang beriman. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai terpengaruh dengan ujian-ujian itu. Kemudian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, setelah itu kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Ya, wah luar biasa Bu. Lengkap di doa-doanya. Pertama, kita memohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, kemudian amal yang diterima. Ya. Kemudian tambah lagi dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan supaya aku membaguskan ibadahku kepadamu. Nah, ini wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, Rasul bersabda, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulla sholatin. Wahai Mu'adz, jangan engkau meninggalkan doa setiap engkau selesai sholat. Yaqulu, beliau berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, supaya lisan ini sibuk setiap hari, supaya lisan ini senantiasa basah dengan zikir kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, dan supaya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi syukur ini sangat berat tuh Pak. Ya, sangat berat dilaksanakan kalau tanpa pertolongan Allah. Nah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya apabila kita ditolong oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatika. Ya Allah,
bantulah aku supaya aku senantiasa membaguskan ibadah kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kalau setiap hari selesai sholat fardu kita tidak meninggalkan doa-doa ini waktu. Misalnya ada satu waktu saja dikabulkan oleh Allah, maka kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Satu, dijaga dari sifat bakhil, tidak menjadi seorang penakut, ya, tidak akan sampai pikun. Dijaga oleh Allah dari fitnah kehidupan dan juga diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Kemudian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk diri sendiri juga manfaat untuk orang lain. Warizqan thayyiban, Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita setiap hari. Ya, wa amalan mutaqabbalan, dan semua amal ibadah kita yang wajib dan yang sunnah, kalaupun banyak kekurangan, Allah menerimanya. Ya, luar biasa. Nah, kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada, berzikir kepadanya, bersyukur kepada Allah, dan kita senantiasa membaguskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba Bapak Ibu, kita bacakan sama-sama ya. Dari istighfar yang kali Ibu. Ya, sama-sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Kemudian satu kali baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatil dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itulah zikir muqayyad. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, dalam hadis, lihat hadisnya Bu. Caranya ketika berzikir ba'da sholat disunahkan menghitung zikir itu dengan jari-jari tangan, tidak memakai tasbih. Bukan tasbih ya. Tasbih. Ai tasbih subhanallah, ai tasbih baru. Ya. Jadi tidak perlu memakai sarana tasbih. Allah sudah memberikan kepada kita sarana yang sangat efektif, mudah untuk dilakukan, yakni berzikir dengan jari-jari tangan. Ini Bu, ada ruas-ruasnya. Ya. Nih, ruas-ruasnya. Silakan hitung saja. Ya, tangan kanan dan kiri. Jadi kalau tasbih 33 kali itu sampai mana? Ya, tahmid 33 kali sampai mana? Nah itu ya, silakan memakai ruas-ruas jari tangan. Ini hadisnya. An yasiratan, ya, an yasirah wa kanat minal muhajirah. Yasirah ini sebagai seorang sahabiah dari golongan muhajir. Qalat, ia berkata,
Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda kepada kami, alaikunna bitahlil wa tasbih wa taqdis wa la taqulna. Artinya, bacalah oleh kalian tahlil. Alaikunna bitahlil. Bacalah oleh kalian tahlil, tasbih, taqdis. Wala taqulna patan sayna, dan janganlah engkau lalai patan sayna, maka kamu pun akan dilupakan. Patan sayna rahmatan, maka engkau pun akan melupakan rahmat. Waqibna bil anamil, dan hitunglah ya, zikir itu bil anamil, dengan jari-jari. Dan fa'innahunna mas'ulatun mustantiqatun, karena sungguhnya jari-jari tangan itu mas'ulatun, akan ditanya nanti pada hari kiamat. Mustantiqatun, dan akan menjawab. Ini bagus. Ini ada kaitannya dengan surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, walaupun ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik, namun ini mana juga umum. Al-yauma nakhtimu, pada hari ini kami mengunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kepada mereka arjuluhum, kaki-kaki mereka. Ini ayatnya. Nah, jadi berzikirlah kepada Allah dengan jari-jari tangan kita. Fa'innahunna mas'ulatun, kan jari tangan ini nanti akan ditanya oleh Allah, mustantiqatun, dan juga akan menjawab. Nanti akan melapor kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ketika di dunia aku dipakai berzikir kepadamu dengan tasbih, tahmid, dan takbir. Ya. Nah, jadi dengan hadis ini sunnah memakai jari-jari tangan ketika berzikir. Tadi dengan surah Yasin ayat 65, ya, ayatnya pada halaman 20 ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, berzikir dengan suara yang lembut, tidak dikeraskan. Apalagi kalau di masjid, Pak Bu, ya. Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah nama Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suara, bil ghudwi minal qawli, dan ucapan zikir itu bil ghuri, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ini cara yang kedua. Di samping tadi berzikir dengan memakai jari dan tangan, nah yang kedua caranya dengan suara yang lembut. Ya, cukup terdengar dengan diri sendiri. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, handap asor, DP suara yang lembut, ya, penuh takut kepada Allah. Wa dunal jahri, tidak keras. Subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi berpikir kepada dengan khusyuk, dengan khidmat, tadarruan wa khifatan. Ulah ketika orang berpikir panon pabalu sareng sinetron itu ke mana itu? Ya. Kan begitu Pak Bu ya, caranya kadang-kadang kalau di rumah Ibu. Nah, jangan demikian Pak Bu ya. Nah, apalagi kalau di masjid Pak. Rasul tidak pernah mencontohkan zikir berjamaah
apalagi dikeraskan. Ya, itu memudaratkan pada orang lain. Ketika misalnya ada orang yang masbuk, ya, mereka sholat, kemudian yang lain berzikir dengan suara yang keras, terganggu tidak? Sangat terganggu. Ya, pada Rasulullah melarang ada suara-suara yang keras, termasuk bacaan Al-Quran ketika ada orang yang sholat. Begitu. Nah, jadi itulah cara yang kedua. Nah, itulah Bapak sekalian, dzikir muqayyad. Jadi dzikir muqayyad ini dzikir yang ditentukan aturannya, baik bacaan yang dibaca, kemudian waktunya, kemudian jumlahnya dan caranya. Nah, yang kedua ini baru ada dzikir mutlak. Ya, kalau dzikir mutlak itu dzikir ya yang bebas, bacaannya, jumlahnya, tempatnya, kapanpun, dimanapun boleh, silakan. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dzikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Baik zikir dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Atau berzikir dengan mengucapkan kalimat hauqalah. Apa hauqalah itu? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, keutamanya apabila kita membaca la haula wala quwwata illa billah, itu merupakan pembendaharaan surga. Ada juga kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan diucapkan? Ketika mendapatkan musibah besar ataupun kecil, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cetruk ditajong, ade curi siang. Ya, cetruk ditajong, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang sakit, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Can maut Pak Ustaz, dan maut. Ya. Marukan penginten ucapan istirja diucapkan ketika ada orang yang mati saja. Tidak. Setiap kali kita mendapatkan musibah apapun, besar atau kecil, ucapkan inna lillahi. Itulah kalimat istirja. Alladzina idza asabatkum musibah, orang-orang yang apabila mendapatkan musibah apa saja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Nah, kemudian itu dzikir mutlak. Jadi dzikir mutlak ini bebas. Ya. Membaca kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali itu, Bu? 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya. Sama dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. Nah, itu kalimat dzikir mutlak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga ada kalimat istighfar. Apabila kita bertobat, apabila kita berbuat dosa, segera beristighfar. Istighfar itu artinya mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Itu pun merupakan bagian dari kalimat dzikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hikmah ketika kita memperbanyak zikir, maka insya Allah Allah akan menurunkan ketenangan kepada hati kita. Nah, sekarang ini ketika kita banyak masalah, banyak persoalan, nah kita harus menghadapi dengan penuh ketenangan. Ya, kita akan merasa tenang, akan tentram di tengah-tengah
banyaknya masalah, banyaknya persoalan, kesulitan yang menghibit, beban semakin berat. Namun insya Allah kita diberikan ketenangan. Nah caranya tadi dengan cara memperbanyak zikrullah, hati kita terkait kepada Allah. Ya, Allah berfirman, ala bidik alladzina yatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang hatinya tenang bidzikrillah dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata hanya dengan cara berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Ayo, keterangan dari mana, Bu? Apakah keterangan itu karena banyak uang? Halo? Kalau sekarang itu yang korupsi 300 triliun, Bu, ya? Itu tenang nggak, Bu? Saya yakin kalaupun mereka harta berlimpah luar biasa, ya, tidak tenang hatinya. Kenapa? Kenapa, Bu, tidak tenang? Karena akan terbayang-bayangi dengan dosa. Ya, akan terbayang-bayang dengan KPK, dengan dosa. Ya. Nah, di antaranya apabila kita ingin mendapatkan ketenangan hati di saat banyaknya masalah ini, maka kuncinya zikrullah. Ingat kepada Allah. Bukan memperbanyak healing. Ya. Healing boleh, silakan. Ada perintah oleh Allah. Tetapi ingat bahwa dengan cara hati kita terpaut dengan Allah, zikrullah, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kepada kita ketenangan itu. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan itu alal mu'fi ala qulubil walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, pada hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan itu datangnya dari Allah. Allah akan memberikan ketenangan itu kepada hati mereka, orang-orang yang senantiasa di Allah. Terpaksa. Ya, sudah Bapak sekalian, itulah bahasan kita pada hari ini tentang zikir ba'da sholat yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, silakan. Mana? Kalau saya pribadi kebiasaan kalau misalkan Baik, terima kasih. Nah, rujukannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan apa? Pertama, bisyai'im minal khawf, dengan sedikit ketakutan dengan sesuatu yang belum terjadi kepada kita. Syir. Ya. Yang kedua, walju, dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, susah ekonomi sekarang ini. Wal anfusi, ada seorang anggota keluarga yang meninggal. Wasamarot, dan kurangnya buah, dan musibah-musibah lainnya yang menimpa diri kita. Nah, Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar menerima ujian itu. Nah, siapa orang yang sabar di sini? Alladzina idza asabathum, yakni orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah apapun, besar ataupun kecil, qalu, mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua ini merupakan takdir Allah. Ya. Kalau Rasul suka diikuti dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa hrukli lahu khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini pahala untukku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ya. Nah, ketika seorang mengucapkan istirja di saat dia mendapatkan musibah, Allah memberikan jaminan ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat, keberkahan Allah. Kemudian warahmah, mendapatkan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dengan ayat ini Pak, kesimpulannya apabila kita mendapatkan musibah apapun itu, ya, ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau istighfar itu apabila kita berbuat dosa. Dasarnya surah Al-Imran, ya, ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Yakni orang-orang yang apabila dia berbuat fahisyatan, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka sendiri, dzakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia beristighfar atas dosa-dosa. Ya. Jadi dengan ayat ini istighfar itu kita ucapkan apabila berbuat dosa, apabila melakukan kesalahan. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu ya. Yang lain ada apa, Bu? Silakan, Pak. Ya, tadi tergantung situasi kondisi, Pak. Kalau selesai sholat ya harus muqayyad dulu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sedang jalan, kita sedang santai di luar, kita melaksanakan sholat, maka lakukan zikirmu, perbanyak istighfar, banyak tasbih subhanallah. Bapak di kendaraan, ya, daripada culang cilentras, istighfar, ceras, dapat tasbih subhanallah wa bihamdihi. Saya rasa, Bu, kalau sedang nyetir, ya, saya itu terbiasa beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Jadi membuat kita rileks, membuat kita tenang, ya, daripada culang cileng, daripada nyetel musik terlalu begitu, ya. Perjalanan kita akan menjadi nilai ibadah mendapatkan pahala. Begitu, Pak. Ya. Yang lain, Bu, ada ibu? Silakan, Bu, banyak ibu-ibu. Yang mana dulu, Bu? Silakan, Bu. Ya. Sholat berjamaah, ya. Oh, bismillahnya, Bu. Oh ya. Dalam sholat berjamaah, ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah dijaharkan atau disirkan? Ya, itu ada dua hadis, Pak. Yang pertama, Rasul menjaharkan. Ya, yabtati'us shalah bil qiraah walhamdulillah. Rasulullah itu memulai bacaan dengan alhamdulillah. Nah, yang dimaksud Rasulullah membaca hal itu bukan membaca alhamdulillah tanpa bismillah, ya, tetapi membaca Al-Fatihah, di mana nama lain dari Al-Fatihah itu apa? Surat Alhamdulillah, gitu ya. Jadi intinya boleh dijaharkan, boleh disirkan, kalaupun memang lebih kuat dengan cara dijaharkan, gitu, Pak Bu, ya. Hanya tetap bacaan basmalah itu harus. Kenapa? Karena bismillah dalam surah Al-Fatihah merupakan bagian dari bagian ayat surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini disebut dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi Ibu, Pak,
7 ayat itu kan dimulai dari bismillah. Ya. Jadi kalau tanpa membaca basmalah berarti 6 ayat, bukan 7 ayat. Ya. Dari mana dalilnya? Bismillah itu 7 ayat, termasuk ayat surah Fatihah. Dalilnya, 1, lihat mushaf Quran. Semua mushaf Quran pasti yang menempatkan bismillah pada surah Al-Fatihah sebagai ayat pertama. Dan ingat bahwa yang menyusun mushaf Quran ini siapa, Bu? Ya, yang pindahannya Utsman bin Affan, dirancang oleh Umar dan Abu Bakar atas perintah Rasul. Ya, Utsman, Umar, Abu Bakar, mereka yang paling tahu dengan wahyu Allah, yang paling hafal Al-Quran. Ya, dan tidak mungkin Utsman menempatkan bismillah kalau tanpa perintah dari Rasulullah. Hanya tadi bacaannya boleh dijaharkan, boleh disirkan ketika seorang mengimam jadi imam, gitu ya. Begitu ya. Yang lain ada? Silakan. Terus gimana kedudukan Tasbih digital. Ya. Baik. Jadi bolehkah berzikir dengan cara menggeleng-gelengkan kepala? Kebetulan mungkin sedang pusing. Dan pegel-pegel. Ya. Jadi kalau ada orang yang berzikir biasanya mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu tidak termaktub dalam hadis. Ya, tidak ada hadis yang menjelaskan kalau berzikir harus menggeleng-gelengkan kepala, tidak ada. Ya. Yang kedua tadi, kembali kepada hadis, Rasul memerintahkan kepada kita akidna bil anamil, hitunglah dengan jari-jari tangan. Tidak usah memakai tasbih, kalaupun tasbih digital. Kan gitu. Jadi Allah sudah memberikan ini sarana yang cukup efektif, tidak perlu bermodal, ya, dan tidak merepotkan. Berpikir. Nah, kecuali misalnya zikir mutlak tadi, mau bertasbih subhanallah wa bihamdihi 100 kali, gitu ya. Nah itu di luar zikir muqayyad, boleh mas seperti itu. Hanya kalau dalam zikir muqayyad itu mutlak, ya, mutlak memakai jari-jari tangan. Sedang tawaf, saya misalkan jemaah, ya, pilih keliru ketika bilangan tawaf membawa karet gelang ataupun memakai digital itu, satu putaran setrek atau pindahkan karet gelang kanan dari kiri kanan itu, ya, ketika tawaf supaya tidak keliru jumlah putaran, gitu ya. Kalau dalam zikir muqayyad atau ba'da sholat itu mutlak, kembali kepada hadis Rasul, ya, hitunglah dengan jari-jari tangan. Jadi itu lebih selamat. Dan kita sebagai umat Rasul samina wa ata'na. Begitu saja, Pak. Gitu ya. Akhirnya ada, Bu? Tadi Ibu mana? Ya. Ya. Baik. Yang pertama, zikir muqayyad. Dari apa contohnya? Ya. Apakah harus punya wudu? Begini. Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Itu ayat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah yang merupakan perintah untuk berwudu. Berwudu itu diperintahkan, diwajibkan apabila akan memberikan sholat.
Ya. Yang kedua harus mengatakan umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Aku diperintahkan berwudu apabila akan mendirikan sholat. Jadi mutlak. Wudu itu wajib apabila kita akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, apakah berzikir perlu wudu? Ya, karena zikir bukan sholat. Ya, kalau misalnya begini, selesai sholat, assalamualaikum, itu, ya, tidak perlu berwudu dulu, ya. Karena sudah di luar sholat, gitu ya. Silakan masuk. Lanjutkan berzikir sampai selesai, gitu ya. Yang kedua, berzikir muqayyad sambil berdiri, sambil duduk atau sambil baik. Apakah itu juga bisa ketika zikir pada sholat? Tergantung situasi dan kondisi. Nah, ayat tadi Fa'idha qadaytumus sholat fadhkurullah. Apabila kalian selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah, baik sedang sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Itu pada saat sholatul khawf, sholat ketika berperang. Bayangkan itu. Dulu pada masa Rasulullah, berperang itu kan tidak seperti sekarang. Mereka langsung pakai pedang berhadapan dengan musuh. Menuju perang lagi perlu sholat. Walaupun satu kan, bayangkan. Selesai kau sholat berzikir. Coba ibu, menuju perang kena sholat. Ya, kacitakan punya sibuknya sedang berperang. Komo, bukan misal, santai kacil dalam sholatnya. Maka ini bu, tidak ada istilah sholat itu di pondok. Ya, karena sholat mah salami kurang, misalkan sakit kita sakit tuh, masuk ICU. Selama ini ingat, sadar, maka tetap wajib sholat walaupun caranya dengan isyarat kedipan mata. Wajib sholat. Begitu. Kemudian ketika tadi sholatul khawf, ya, selesai sholat berzikir kepada Allah. Tuh, bayangkan, menuju perang wae diwajibkan, diharuskan berzikir pada sholat. Mau orang santai, kan begitu. Nah, bolehkah kita sambil tergantung situasi. Contoh misalnya, Bapak Ibu pernah mengalami sholat di mall, di masjid mall, ya, yang kecil, di belakang sudah ngabring, sudah mengantri, menunggu kita. Sholat kita misalnya, zuhur 2 rakaat, atau 2 rakaat di kosong, ya, ulang langsung di dirinya, ya, karena yang lain sudah menunggu. Silakan keluar. Boleh berzikir sambil berjalan atau sambil duduk di kursi yang lain. Kan begitu. Itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau kita sedang santai di rumah atau di masjid yang tentu banyak kesempatan, maka berzikirlah dengan khusyuk, khidmat sambil duduk, tadarruan wa khifatan. Begitu ya. Ada yang lain? Silakan. Ya, itu ada berapa redaksi? Ya, ada doa juga. Allahumma inni a'udzubika minal hamli wal husni wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa a'udzubika minal faqri wal fusuqi wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Sama. Jadi boleh Bapak Ibu mau mengambil nasi yang mana? Gitu ya. Yang lain ada? Ya. Kan tadi zikir dan mengaji untuk menghindari penyakit pikun ya Ustaz. Nah, kalau misalkan kita diberi, ada orang tua yang sampai pikun gitu, apakah bisa disembuhkan atau gimana? Ya. Jadi ada penyakit, kata Rasulullah, kullu da'in dawa'un, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit tua. Penyakit pikun hawa ayawatna. Ya. Jadi kalau orang sudah pikun nggak bisa dibalik lagi, bukan? Ya. Kalau sudah pikun,
Makanya Rasul mengajarkan bagaimana mengantisipasi sebelumnya supaya tidak pikun. Kira sekurang lebih seperti itu. Karena kalau orang yang sudah pikun kan sudah tidak ada kewajiban. Nah, yang penting sekarang kita, ya sekarang kita bagaimana supaya tidak pikun. Tadi mengajarkan tafsir. Bagaimana caranya? Pak Haji sampai sekarang sampai sehat. Banyak baca Quran. Nah itu Quran. Tadi kata Rasulullah, man jama'al Quran fala yuraddu ila arzalil umur. Kita harus senantiasa berinteraksi dengan Quran. Ya. Saya punya sepupu, ketua Majelis Taklim Arido Ibu Haji Hamila di Tampung. Luar biasa. Usianya beliau 82 tahun. Ya. Beliau masih menjadi bendahara operasi syariah Arido. Ya, saya ketika menyampaikan laporan keuangan, dia periksa, Ustaz ini salah. Masya Allah. Ya, kalau ada jemaah yang membeli Quran, ya bawa, ibu tolong periksa Quran ini, minggu depan, ya, sehari ibu selesai, boleh periksa. Ini ada kelewat halaman sekian. Itu. Ya. Nah, jadi luar biasa. Saya sampai kagum. Usia 82 tahun itu masih bisa jadi bendahara. Ya. Dan setiap penghitungannya luar biasa. Kemudian juga tadi itu. Jadi tidak lupa, kalaupun usia 80 tahun, 82 masih pas. Nah itulah caranya adalah dengan terus berinteraksi dengan Quran. Yang kedua, ini doa. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila azalil umur. Ulang dikun karunia. Lalu kan mereka juga punya kesibukan dia. Mereka bekerja, punya keluarga, lalu mereka kurang karunia. Kurang kutuban, kudu ngobehan kurang sebagai itu mausul. Makanya ulang doa, ya Allah berikanlah panjang umur dikumpulkan. Beri 100 tahun. Ada orang yang 100 tahun kerja, ya Allah alhamdulillah mau terus sampai kita minta pada umur yang barokah. Ya, umur yang barokah, umur yang banyak kebaikan. Begitu. Yang lain Bu. Kalau kita sholat di rumah, sholat wajib, fardu gitu, waktunya mendesak, apa mengerjakan zikir dulu atau rawatib dulu? Waktunya Mendesak sekali gitu. contohnya? Seperti sholat asar kan mau habis, kita baru datang. Oh, gitu ya. Ya, tapi nggak bisa sempat. Misalnya kita baru datang, ya, misalnya sampai ke rumah jam 3 kurang. Sekarang misalnya jam 3 lebih seperempat waktu azan seperti itu. Datang ke rumah itu jam 3, ya, itu masih ada waktu duhur. Kita sholat duhur dulu, ya. Apakah rawatib dulu, ya, sebelumnya? Nah lihat waktu. Kalau memungkinkan boleh, ya, satu. Misalnya rawatib qobla dulu 2 rakaat, ya. Kemudian sholat duhur 4 rakaat. Kemudian waktu ini berpikir dulu. Karena urutnya begitu. Jadi zikir itu harus setelah sholat fardu. Tadi kan, karena idan sorofa min sholatihi, bahwasanya Rasulullah apabila telah selesai sholat istighfar talatan, beristighfar 3 kali. Jadi begitu. Ya, kalau ada waktu silakan sholat Rawatib. Kalau sudah habis sudah. Nah, ketika kita tidak sholat rawatib, padahal kita itu sudah dawam, maka Allah pun tidak akan mengurangi pahala kita. Begitu hadisnya. Innal abda idza maridul abdu aw safar. Apabila seorang hamba sakit atau dia sedang dalam perjalanan, kutibalahu, maka
baginya pahala seperti ketika ia sehat dan ketika ia dalam rumah. Tidak sama. Begitu. Misalkan begini, Bapak Ibu dawam setiap hari sholat berjamaah. Ya. Nah, suatu ketika sakit tidak bisa berjamaah, maka Allah akan tetap mencatatnya. Kita selama sakit itu mendapatkan pahala sholat berjamaah. Demikian pula ketika kita sudah dawam sholat rawatib, satu ketika kita setelah safar darurat, maka tetap kita itu oleh Allah mendapatkan pahala rawatib. Begitu. Yang lain ya? Sudah. Ya. Silakan. Kalau kita mendawamkan setiap selesai sholat saya sudah berzikir gitu ya, berdoa misalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni itu kan pengen kita aja dawam tapi kita nggak dapat musibah tapi pengen berdoa aja gitu kan nggak apa-apa Ya. Nah, kembali kepada ayat tadi, Bu. Jadi, ya, istirja itu diucapkan apabila kita mendapatkan musibah. Ya, jangan sampai ketika tidak mendapat musibah, ucapan itu bisiku Allah pasti ada musibah ya. Jadi berdawamkanlah doa-doa yang memang sesuai, Bu. Tadi itu. Tadi kan Rasul sudah menyampaikan, dawamkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, kan gitu ya. Jadi ada bacaan-bacaan yang boleh didawamkan, ada bacaan-bacaan yang sifatnya situasional. Ya. Ketika musibah innalillahi, ketika berdosa astagfirullah. Begitu. Itu. Ya, kenapa ya? Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah Sabtu depan ya, Sabtu bulan depan, bulan Februari, kita membahas tuntunan berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi kita nyambung terus berpadu, berzikir, berdoa hari itu ya. Kemudian sholat rawatib, kemudian nanti sampai safar sini ya. Sholat ini. Ya, sampai sholat safar dan dalam kendaraan, ya. Baik, Bapak Ibu, demikian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pada kami semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah rahimakumullah, untuk menutup pengajian pada hari ini kita bersama-sama membaca doa akhir majelis. Ya. Selamat. Waalaikumsalam. Saya juga terus lagi Pak Ji. Ya. Sudah 2 minggu. Saya gitu. Saya masih sakit cuma ya lumayan lah. Udah kuat dulu. Rasanya jangan sampai tidur di kasur saya itu. Jadi setiap hari saya tidur saya di lantai aja. Iya, bagus. Berikan terus ya Ya. terapi, karena terapi sore. Itu pagi ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya.